Terima kasih, Tania. Ayo, Bapak Ibu, teman-teman, kita masuk kembali ke ruangan kita. Kita sebentar lagi kita akan memulai pengajaran pada malam hari ini. Coba biar saya tahu nih, Bapak Ibu udah siap, udah ready untuk mendengarkan pengajaran, dibuka videonya. Saya mau cek satu-satu nih. Kalau belum buka, nanti saya belum mulai. Yuk, dibuka Bapak Ibu videonya biar kita eh, menyatakan bahwa kita semua sudah siap mau mendengarkan pengajaran kita pada malam hari ini. Boleh kasih reaksinya, udah kenyang belum Bapak Ibu? Udah kenyang, udah minumnya, udah ke toiletnya ya. Jadi nanti kalau pengajaran nggak ada gangguan ya, semuanya udah bisa mendengarkan dari awal hingga akhir. Ya, Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat malam dan selamat datang kembali di acara seminar doa How to be a Prayer Warrior yang kita adakan di BPK PKK Keuskupan Bandung ini. Tanpa terasa, ini adalah seri yang kelima dari sekian banyak rangkaian seminar doa yang kita adakan. Kalau saya nggak salah hitung ya, ini tuh seminar ke-21. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Dan saya percaya Bapak Ibu pasti sangat terberkati dengan acara-acara ini. Tapi saya pengen tahu dulu nih, Bapak Ibu siapa yang bisa ikut dari awal sampai akhir tanpa bolos? Ada nggak ya? Harus dikasih hadiah nih, Sis Marina. Wah, tuh Sis Vero nggak pernah bolos ya. Semua mengikuti rangkaian acara ini. Nah, oleh karena itu sebelum kita memulai rangkaian acara ini, saya mau undang Bapak Ibu kita mau berfoto bersama di penghujung pertemuan kita di akhir tahun 2023 ini karena ini pertemuan yang terakhir. Nah, yuk kita buka videonya. Kita mau lihat wajah-wajahnya yang penuh sukacita untuk mempersiapkan Natal ya. Saya minta tolong Tania untuk capture foto ya. Oke, udah siap ya semuanya ya. Ya, Oke. Tiga, dua, satu. Sebentar, belum ke klik, mohon maaf. Bentar, oke. boleh kasih Satu, reactionnya nih. dua, tiga.
Oke, oke sudah, Udah beres. Thank you, Tania. sudah, Oke. ya. Tanpa berlama-lama, Bapak Ibu, seperti yang sudah diketahui bahwa ini adalah seri yang kelima daripada How to Be a Prayer Warrior, dan seri yang kelima ini kita membahas tentang doa exorcism dan deliverance. Tentunya kalau Bapak Ibu sudah mengikuti rangkaiannya dari yang pertemuan pertama membahas tentang manusia, malaikat, dan setan dalam narasi penciptaan, lalu yang kedua magisterium gereja tentang eksorsisme dan deliverance. Lalu kita melanjutkan dengan pintu masuk setan dalam hidup manusia dan medan peperangan rohani. Lalu kita juga telah belajar tentang 7 dosa pokok dan mengatasinya. Dan minggu lalu kita sudah belajar senjata rohani dalam tradisi gereja Katolik. Hari ini kita mau belajar dan dengan topik yang tidak kalah menariknya, yaitu tradisi doa Saint Michael dan doa perlindungan darah Yesus. Nah, sebelum pengajarannya dimulai, saya mau memperkenalkan dulu siapa pembicara kita pada malam hari ini. Kalau teman-teman di Bandung tentunya sudah nggak asing lagi sama pembicara yang satu ini. Dia masih muda, dia pelayanan di mana-mana. Namanya Sis Laurencia Veliasova. Tapi kayaknya kurang terkenal kalau nama itu. Nama bekennya adalah Sis Cing Cing. Nah, karena saya sering ketukar sama ini. Ini Cing Cing ya, ini Ling Ling ya. Nah, kita sering ketukeran. Nah, siapa Sis Cing Cing ini? Beliau adalah pewarta pengajar di BPKPK Keuskupan Bandung. Bukan hanya itu, beliau juga praktisi sebagai pendoa dan konselor, melayani begitu banyak konseling-konseling juga dan mendoakan-mendoakan juga. Oleh karena itu, kayaknya udah nggak sabar ya, malam hari ini kita mau mendengarkan pengajaran dari si Cing-Cing. Kepada si Cing-Cing, ruangan saya persilahkan. Terima kasih Sis Lingling. Semoga setelah ini kita nggak pada ketukar lagi ya, Tukar lagi. karena sering banget itu ketuker. Iya. Ini Lingling atau Cincing? Ini Lingling atau Cincing? Soalnya di mana ada Cincing di situ ada Lingling. Di mana ada Lingling di situ ada Cincing ya. Jadi harus diingetin ya. Jadi dihafalin mukanya ya. Oke, baik. Terima kasih Sis Lingling. Terima kasih Ya. teman-teman yang udah hadir di seminar hari ini. Ini pasti ini udah rajin-rajin nih ya, karena ini sampai terakhir tapi masih terus mengikuti. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk. Ya, kita mulai dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih atas waktu yang Kau berikan kepada kami, Bapa, anak-anak-Mu, untuk kami hari ini mendengarkan pengajaran tentang doa Santo Mikael dan perlindungan kuasa darah Yesus. Bapa, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, biar Engkau yang mengurapi setiap kami, jamah setiap hati kami, biar kami boleh punya hati yang terbuka untuk-Mu Tuhan dalam setiap pengajaran yang akan dibawakan hari ini. Bapa lindungi setiap kami dengan kuasa darah Yesus Kristus dan penjagaan para malaikat. Baik kami ada di rumah, baik kami di tempat yang lain, biar Tuhan tempat di mana kami berada, Engkau yang lindungi juga seluruh keluarga kami, pasangan, anak-anak, keluarga besar kami, dan semua yang ada pada kami, bahkan hewan peliharaan kami, Engkau juga lindungi dengan kuasa darah Yesus Kristus dan penjagaan para malaikat. Kami percaya Bapa, Engkau selalu menyertai kami dari mulai pertengahan sampai akhir acara ini. Terima kasih Tuhan. Santo Mikael, malaikat agung, belalah kami pada hari pertempuran, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon, kiranya Allah menghardiknya. Dan semoga engkau, hai Panglima pasukan surgawi, dengan kuasa Allah, mencampakkan ke dalam neraka semua setan dan roh jahat lainnya yang berkeliaran di dunia, hendak membinasakan jiwa-jiwa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebentar saya share screen dulu. Sebentar. Apakah sudah ada? Sudah. Sudah ada. Apakah suara Ya, saya ya. jelas? Jelas. Dulu. Oke. Ya, segini aja cukup.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita eh udah berapa pertemuan ya? Tadi si Slingling udah review ya. Udah review pertemuan kita ini yang terakhir berarti udah keenam. Oh ini Shalom dulu ya, Shalom. Tadi udah dikenalin sih ya sama si Slingling. Jadi saya pikir saya nggak usah kenalin lagi. Ini keluarga saya punya 2 anak remaja dan itu yang bungsu, yang di bawah itu yang kakinya 4. Ya, itu juga keluarga saya. Baik, kita nggak berlama-lama. Nah, ini ya. Tadi udah direview sama si Slingling. Kita ini adalah pertemuan yang keenam. Kita udah belajar banyak. Jadi kalau hari ini kita mau belajar tentang doa Santo Mikael dan doa perlindungan kuasa darah Yesus, udah tahu malaikat itu apa, asalnya itu dari mana ya di pertemuan ke-1. Malaikat manusia, malaikat dan setan dalam narasi penciptaan. Terus udah dari situ udah kita belajar nih tentang malaikat dan setan. Terus diajarin lagi tentang exorcism dan deliverance. Jadi kalau exorcism itu ranahnya imam. Kalau kita orang awam ini biasanya deliverance ya. Dan makin dalam lagi karena ini how to be a prayer warrior. Jadi warrior itu berperang. Kalau berperang itu harus tahu musuhnya siapa. Kalau kita nggak tahu musuhnya siapa, gimana kita mau perang ya? Nah, jadi kita tahu nih musuh kita itu bukan darah dan daging. Jadi kita belajar tentang malaikat, setan, tentang exorcism, deliverance, lalu pintu masuknya gimana sih kok kita bisa diserang sama si jahat itu, apa pintunya? Itu juga kita udah belajar. Lalu eh, yang menghalangi kita itu sama Tuhan itu pasti dosa, 7 dosa pokok. Lalu senjatanya apa untuk melawan si jahat itu? Udah dijelasin juga dengan gamblang sekali sama Romo Bayu kemarin ya. Senjata rohani dalam tradisi Gereja Katolik. Dan hari ini kita mau belajar salah satu dari sekian banyak doa-doa di Katolik yang kita kaya sekali akan doa-doa ya. Nah, salah satu doa yang dipakai untuk peperangan, salah satu doa yang dipakai untuk melawan si jahat itu doa Santo Mikael dan doa perlindungan kuasa darah Yesus. Nah, ini ya tradisi doa Santo Mikael. Semua pasti udah tahu deh, Santo Mikael itu siapa? Karena Santo Mikael itu salah satu dari 3 malaikat agung ya. Malaikat itu sebenarnya ada 7, tapi yang disebut-sebut itu 3, yang di Alkitab disebut itu 3. Ini adalah malaikat Mikael, salah satu dari malaikat agung. Kita lihat Bapak Ibu, arti nama Mikael. Arti nama Mikael itu adalah siapa seperti Allah. Bukan artinya malaikat Mikael ini seperti Allah, bukan. Tapi artinya tuh siapa seperti Allah. Siapa yang bisa mengalahkan Allah yang begitu besar. Siapa yang sanggup mengalahkan kuasanya. Jadi kita belajar dulu apa sih arti Mikael. Mikael artinya siapa seperti Allah. Dan malaikat Mikael ini hadir namanya disebut-sebut baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Jadi dia itu ada sejak dulu. Dari zaman perjanjian lama sampai zaman waktu Yesus datang ke dunia, malaikat Mikael itu ada. Mana buktinya malaikat Mikael itu ada dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru? Nah, kita lihat ya di kitab Daniel. Nah, kita lihat ini kitab Daniel 10 ayat 13. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Ini kata Daniel ya. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja Persia. Bapak Ibu, kalau lihat ini, ini kan cuma nama Mikael. Kata siapa? Dia malaikat. Ya. Nah ini dari kitab Daniel, dari Alkitab TB. TB itu terjemahan baru. Nah kalau kita lihat dari Alkitab BIMK,
Kita lihat versi yang lain ya. Kita lihat versi yang lain, ini lebih jelas. Nah, ini kita baca lagi yang di bold ya, yang di bold itu. Saya nggak ambil semua, saya ambil setengah. Malaikat pelindung kerajaan Persia melawan aku selama 21 hari. Lalu Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin malaikat, datang menolong aku. Ya, ini jelas banget bahwa Mikael yang disebut oleh Nabi Daniel itu adalah malaikat, malah salah seorang dari pemimpin-pemimpin malaikat. Jadi ini jelas bahwa Mikael itu adalah malaikat. Lalu kita lihat lagi. Ada lagi. Nah, ini Daniel 12 ayat 1. Ini di kitab TB ya. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Kita lihat di versi BIMK. Nah, pada saat itu akan muncul malaikat besar Mikael, pelindung bangsamu. Bapak Ibu, BIMK itu Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini. Nah, ini lebih jelas gitu, dijelaskan bahwa yang disebut oleh kitab Daniel itu adalah malaikat. Malaikat Mikael ini diperkenalkan sebagai pelindung dan pemimpin bangsa Israel. Dan di setiap kemunculan malaikat Mikael, Mikael ini selalu digambarkan sedang berkonflik dengan kekuatan jahat, iblis, malaikat-malaikat, dan Mikael ini selalu membawa kemenangan bagi Tuhan. Ya, jadi malaikat Mikael ini memang malaikat perang. Memang malaikat perang yang kerjanya itu memberantas kejahatan, memberantas si jahat, ya, dan dia selalu membawa kemenangan bagi Tuhan. Dan karena peran khususnya sebagai alat Tuhan untuk mengalahkan kuasa si jahat, maka Mikael ini selalu menjadi pelindung kita dari setan dan bala tentaranya. Jadi kita juga punya bala tentara. Si jahat juga punya bala tentara. Dari malaikat juga, malaikat yang jatuh, kita juga punya bala tentara yang dipimpin oleh malaikat Mikael. Ya, ini malaikat Mikael itu selalu digambarkan dia membawa pedang dan dia menginjak iblis. Dan doa Santo Mikael ini yang tadi kita udah baca ya, waktu di pertama itu kita udah baca, itu adalah doa untuk menghalau kuasa jahat. Kita lihat Bapak Ibu di Wahyu 12. Wahyu 12 ayat 7 sampai 8. Kita lihat. Nah, ini kita baca ya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Bapak Ibu kalau lihat di sini ya, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Jadi Mikael dan bala tentara Allah dan malaikat-malaikatnya berperang melawan si naga itu ya. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi naga ini juga dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Karena seperti udah dijelaskan waktu pertemuan pertama ya sama Romo Robini, bahwa setan itu juga itu adalah malaikat Tuhan yang jatuh. Jadi Mikael dengan malaikat-malaikatnya dan si naga itu juga dengan malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikat baik dan malaikat-malaikat yang jahat. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Jadi malaikat-malaikat jahat itu atau setan itu tidak punya tempat lagi di sorga. Ya, mereka nggak punya tempat lagi. Mereka diusir dari sorga. Bergeser kemana? Ke dunia. Ya, jadi mereka tadinya di sorga karena jatuh. Lalu maka peperangan itu bergeser. Jadi sekarang karena mereka nggak punya tempat di surga, mereka bergeser jadi ada di
ada di dunia bersama-sama dengan kita. Dan peperangannya itu ada di mana? Ada di dalam jiwa kita, ya. Dan yang memimpin pertempuran dari pihak Allah adalah selalu Mikael melawan setan dan malaikat-malaikatnya sampai hari ini. Kita lihat. Nah, ini Wahyu 12 ayat 9. Dan si naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi si ular tua itu dilempar ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Jadilah kita di sini, ya. Di sini kenapa kita selalu digoda? Kenapa kita selalu diganggu? Karena ya kita di sini bersama-sama dengan si jahat itu. Makanya kita perlu malaikat Mikael untuk mendampingi kita, untuk berperang bersama kita, untuk melawan si jahat. Romo Bayu, saya pernah dengar Romo Bayu bilang gini, tipsnya apa sih untuk supaya kita menang atas setan? Ada 3 katanya. Satu, doa Santo Mikael. Kedua, doa Santo Mikael. Ketiga, doa Santo Mikael. Gitu katanya. Jadi ya udah, doa Santo Mikael untuk kita minta perlindungan Tuhan lewat Santo Mikael. Karena Santo Mikael itu memang ditunjuk sama Tuhan untuk berperang melawan si jahat, ya. Ini kita lihat tugas malaikat Mikael. Apa sih tugasnya? Nah, satu, tugasnya itu bertempur melawan setan. Bertempur melawan setan, ya. Jadi memang tugasnya berperang. Berperang. Jadi pada waktu kita berdoa, pada waktu kita melawan kejahatan, malaikat Mikael itu pun berperang melawan si setan. Cuma kita nggak lihat karena di alam roh. Ya, jadi kita nggak kasat mata. Lalu kedua, menyelamatkan jiwa umat beriman. Menyelamatkan jiwa umat beriman. Bapak Ibu, pada waktu orang berada di dalam sakratul maut, pada waktu antara hidup dan mati, itu tuh terjadi perebutan jiwa antara si jahat dan Tuhan dan si jahat gitu ya. Ini rebutan nih jiwanya, ini udah mau lepas, ini mau diambil sama siapa. Nah, itu terjadi perebutan. Nah, di situ pun malaikat Mikael itu berperang supaya jiwa ini bisa diselamatkan. Jadi menyelamatkan jiwa umat beriman dan melindungi umat Allah, itu pasti ya, melindungi umat Allah. Dan membawa jiwa ke pengadilan ilahi. Ini tugasnya malaikat Mikael. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu, doa Santo Mikael itu Alkitabiah nggak sih? Alkitabiah. Karena memang Santo Mikael itu ada di Alkitab, diakui bahwa dia adalah malaikat perang, malaikat pelindung kita. Dan memang malaikat Mikael itu ditugaskan Allah untuk memerangi kejahatan. Kalau kita lihat di doa Santo Mikael, nanti akan saya kasih lihat ya itunya, doa kata-katanya. Kalau di dalam doa Santo Mikael itu ada yang bilang ada kata-kata kiranya Allah menghardikmu. Itu ada di dalam kitab Yudas 1 ayat 9. Ini saya nggak ada ya di PowerPoint-nya. Nanti ini saya bacain ya sebentar. Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Nah, jadi kata-kata itu pun dipakai di doa Santo Mikael. Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya ya, doa Santo Mikael ini siapa sih yang bikin? Dasarnya apa dan kenapa? Nah, kita lihat ya doa Santo Mikael ini. Siapa yang pertama-tama yang membuat gitu ya doa Santo Mikael ini? Kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu,
Paus Leo ke-13. Dan menurut buku Paus Leo ke-13, Pope Leo XIII and the Prayer to Saint Michael, Paus Leo ke-13 ini mengalami penglihatan sekitar tahun 1884 sampai 1886 ya, sekitar tahun ini. Paus Leo ke-13 ini mengalami penglihatan waktu dalam perayaan Ekaristi yang dipimpinnya. Ya, jadi pada waktu itu orang-orang melihat bahwa dia ini melihat sesuatu gitu. Dan terjadi perubahan di raut wajahnya. Mukanya tuh kayak kaget dan takut. Tapi nggak tahu apa gitu. Tapi waktu di dalam perayaan Ekaristi, tiba-tiba Paus Leo ke-13 ini menunjukkan muka yang beda gitu ya. Yang takut mungkin. Karena suatu penglihatan itu. Dan seorang kardinal pada masa itu yang kenal sama sekretaris pribadi Paus Leo ke-13, bilang bahwa Paus Leo ke-13 ini mengalami penglihatan tentang roh-roh jahat yang berkumpul di Roma, di kota Roma, di atasnya gitu. Dan dari pengalaman itu muncul doa yang Paus Leo buat supaya semua gereja ini mendaraskan doa ini berdasarkan dari penglihatannya. Tahun 1886, Paus Leo ke-13 ini menetapkan doa namanya doa Leonin yang didoakan setelah misa. Jadi doa Leonin itu rangkaian doa dan salah satunya adalah doa Santo Mikael. Namanya doa Leonin. Dan sering waktu berjalan, doa Leonin ini lalu didoakan setiap sehabis misa. Jadi konon katanya begini, bukan konon, tapi menurut sejarah. Jadi Paus Leo itu menyaksikan percakapan antara Yesus dan iblis. Jadi pada waktu dia perayaan Ekaristi itu, dia mendapat penglihatan kalau Yesus sedang berbicara dengan si iblis. Tapi nggak ada yang tahu apa sih isi pembicaraannya, nggak ada yang tahu. Paus Leonya nggak ngomong. Tapi percakapan ini jadi mengingatkan kita sama Ayub ya. Waktu iblis minta izin sama Tuhan untuk menggoda imannya Ayub. Nah, tapi apapun yang Paus Leo lihat waktu itu, penglihatannya apa, pasti yang dilihatnya itu nggak menyenangkan karena terlihat dari raut wajahnya Paus Leo ke-13, dia takut ya. Tapi hal ini mendorong dia untuk menyusun doa Santo Mikael ini. Dan supaya doa itu didaraskan sesudah misa pada waktu itu. Jadi tahun 62, sebelum tahun 62, jadi dari sebelum tahun 62 sampai tahun 62, doa Leonin ini selalu didaraskan setiap selesai misa. Jadi setiap selesai misa ada doa-doa yang harus didaraskan dan salah satunya termasuk doa Santo Mikael. Dan setelah itu, setelah tahun 62, doa itu nggak didoakan lagi. Dan kalau para eksorsis bilang, katanya menghilangnya doa Santo Mikael ini sesudah misa ini adalah usaha keras dari para setan itu untuk menghilangkan perisai umat beriman. Padahal doa itu sangat bagus dan didoakan setiap setelah misa. Tapi setelah tahun 62, nggak tahu kenapa doa ini dihilangkan. Jadi doa Santo Mikael ini banyak versinya ya, banyak versi. Bukan banyak versi, ada dua versi. Dua versi untuk awam dan versi untuk eksorsis. Ya. Nah, ini ya Bapak Ibu, sejak Paus Leo ke-13 menyusun doa ini, doa Santo Mikael, terus menjadi doa pokok Katolik dan menjadi doa yang direkomendasikan oleh para eksorsis kepada siapa saja yang perlu memerangi kehadiran roh jahat di dalam kehidupan mereka. Jadi doa ini benar-benar dipegang Bapak Ibu. Kalau sering nanti lama-lama akan hafal ya, karena doanya singkat dan mudah diingat. Lama-lama pasti akan hafal. Saya pun tadinya nggak berusaha untuk menghafal, tapi karena sering lama-lama jadi hafal.
Bapak Ibu, jadi Santo Mikael Malaikat Agung ini dari dulu selalu dikenal sebagai perantara yang kuat, yang berkuasa melawan kejahatan. Yang seperti yang sudah kita baca tadi ya, tercatat di dalam kitab Wahyu sebagai yang berperang melawan naga. Dan naga itu dibantu malaikat-malaikatnya, tapi mereka tidak dapat bertahan. Yang seperti tadi kita baca di Wahyu 3, di Wahyu 12. Bapak Ibu, kalau saya pernah punya satu kali, beberapa kali sih sebenarnya, tapi ada satu kali yang sangat jelas. Waktu itu kita mau doa syafaat profetik. Kalau kita doa syafaat profetik itu, Bapak Ibu mungkin udah tahu ya, karena pernah juga diajarkan di seminar ini, di yang seri sebelumnya. Kalau doa syafaat profetik itu kita nggak bawa eh, wujud-wujud kita di dalam doa syafaat, tapi kita tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau kita doakan. Dan setelah tanya Tuhan, lalu Tuhan kasih wujudnya apa, lalu kita tanya Tuhan lagi, Tuhan mau doakan dengan cara apa. Nah, waktu itu satu kali, waktu doa syafaat profetik, ketika tanya Tuhan, Tuhan mau kita doakan dengan cara apa, Tuhan itu ngasih lihat malaikat-malaikat Tuhan, tapi lengkap dengan senjata perang. Jadi ada yang bawa tombak, ada yang bawa perisai, malaikat Tuhan ada yang bawa pedang. Kayaknya tuh udah siap-siap untuk berperang. Malah saya lihat ada yang naik naik kuda gitu, kayak kuda udah lengkap dengan perlengkapan perangnya gitu. Waktu itu saya lihat, saya cuma lihat, oh kok kayaknya banyak malaikat kayak mau perang gitu. Dan ternyata teman-teman yang lain lihatnya Tuhan mau doakan dengan doa peperangan. Nah, jadi memang Bapak Ibu, malaikat Mikael ini spesialisnya peperangan. Jadi kalau ketika kita berperang melawan si jahat, kita perlu malaikat Mikael ini juga berperang bersama-sama dengan kita. Ya, dia berperang bersama-sama dengan kita melawan si jahat. Ya, ini malaikat Mikael. Dan kita lihat doa Santo Mikael. Bapak Ibu, mari kita doakan bersama-sama ya. Kita doakan sekali lagi bersama-sama. Santo Mikael, malaikat agung, belalah kami pada hari pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon, kiranya Allah menghardiknya. Dan semoga engkau, hai Panglima pasukan surgawi, dengan kuasa Allah, mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lainnya yang berkeliaran di dunia, hendak membinasakan jiwa-jiwa. Amin. Ya, ini Bapak Ibu, doa Santo Mikael. Saya yakin kalau Bapak Ibu setiap pagi bangun tidur, langsung doa Santo Mikael ini untuk perlindungan supaya Santo Mikael, yuk dampingi saya sepanjang hari ini. Apapun yang saya temui, kita punya malaikat perang untuk berjaga-jaga atas kita. Paling baca setiap hari, seminggu pasti Bapak Ibu udah hafal karena doanya singkat. Ya, ini tentang doa Santo Mikael. Bapak Ibu doakan ini sesering mungkin. Kalau saya biasanya pagi-pagi bangun tidur, doa pagi, lalu doa Santo Mikael. Tapi kalau saya waktu di dalam perjalanan atau ketika ketemu sesuatu atau apa, kadang-kadang didoakan lagi gitu. Ya nggak masalah. Baik, Bapak Ibu kita maju. Setelah doa Santo Mikael, kita juga mau lihat ada namanya doa perlindungan kuasa darah Yesus. Apa itu doa perlindungan kuasa darah Yesus? Sebentar. Nah, ini doa perlindungan darah Yesus. Kita tahu Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib.
korban persembahan itu di zaman Perjanjian Lama ya, Tuhan itu selalu mau korban persembahan. Orang-orang di Perjanjian Lama itu kalau ada namanya korban persembahan menebus dosa ya. Jadi kalau mereka berdosa, mereka korban kambing, sapi itu ya, korban persembahan binatang. Ini tuh sebenarnya bukan pemberian kita sama Tuhan, tapi korban persembahan ini adalah Allah yang karuniakan sama manusia. Pemberian Allah untuk kebutuhan manusia. Jadi manusia yang butuh untuk korban persembahan ini. Dan Allah yang punya kemampuan menyelamatkan manusia. Ya, manusia ini butuh keselamatan untuk dirinya. Jadi bukan pemberian manusia kepada Allah. Jadi sebenarnya persembahan itu bukan kita ngasih sama Tuhan, bukan. Tapi karena kita manusia berdosa, kita nggak berdaya, maka kita mempersembahkan kepada Allah apa yang kita bisa, dan itu istilahnya seperti fasilitas gitu ya, fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa sih harus darah? Nah, kita mau lihat dulu nih, kenapa ada namanya doa perlindungan darah Yesus? Dan emang ada apa sih di dalam darah Yesus? Kenapa darahnya begitu berkuasa? Kita lihat, kita baca di Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan pengantaraan nyawa. Jadi darah itu mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Tuhan bilang begini ya. Di Imamat 17 ayat 11. Makanya kalau zaman dulu untuk menebus dosa itu mengadakan kurban. Jadi ada darah yang memberikan darah gitu ya, tapi dari binatang. Dan kita lihat lagi di dalam Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ini ngomong tentang Yesus. Ya, engkau telah disembelih, jadi Tuhan itu anaknya udah disembelih, dan dengan darahnya kita ini udah dibeli. Kita ini udah dibayar lunas dengan darah Yesus. Dan dari ayat-ayat yang tadi kita baca, kita lihat bahwa makna darah dan kurban persembahan. Ya, jadi ada konsep perdamaian di dalam darah, ada penebusan, ada redemption gitu ya, dan ada konsep pengganti di dalam darah, ada pendamaian. Jadi kalau bicara darah, kalau kita ngomong darah, itu kita ngomong soal nyawa, soal kehidupan. Dan darah ini bisa menuntut. Makanya ada ya Bapak Ibu mungkin pernah dengar ada tempat-tempat yang kalau bekas pembunuhan itu kok jadi angker katanya gitu ya. Kalau ada rumah di dalamnya dulu bekas pernah pembunuhan itu jadi angker. Kenapa? Karena ada darah yang tertumpah di situ, dan darah itu bisa menuntut. Nah, kita lihat ya, darah di dalam lintasan sejarah manusia. Kita lihat Bapak Ibu pasti tahu nih, yang pertama ini Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa itu waktu di Taman Eden, Tuhan kasih segala sesuatu dan Tuhan bilang jangan makan buah ini. Semua boleh kamu makan, tapi yang ini jangan. Lalu Hawa tergoda sama si jahat, lalu dia makan buah dari pohon pengetahuan. Lalu Adam ikut, lalu mereka jatuh ke dalam dosa. Setelah jatuh ke dalam dosa, mereka sadar bahwa dirinya telanjang. Ketika sadar dirinya telanjang, lalu mereka pakai apa untuk menutupinya? Ingat nggak Bapak Ibu? Ya, pakai daun. Ya, pakai daun ditutupin. Gitu ya. Dan ketika Tuhan datang, Tuhan melihat, lalu Tuhan ganti daunnya pakai apa? Pakai kulit
binatang. Itu merupakan simbol, ya, simbol bahwa nggak bisa tutupin pakai daun, pakai tanah, pakai hasil bumi, nggak bisa. Tapi potong binatang. Darah itu satu-satunya jalan pendamaian antara manusia dengan Allah. Makanya sejak saat itu ada yang namanya kurban persembahan untuk Tuhan. Ya. Lalu kita lihat lagi pembunuhan yang pertama. Ya, kita lihat pembunuhan yang pertama itu, ini siapa nih? Yang bawa domba dan yang mengusahakan tanah. Kain dan Habil. Kain dan Habil ini pembunuhan pertama ya. Jadi Kain membunuh Habil. Kenapa Kain membunuh Habil? Karena persembahan Kain itu nggak diterima sama Tuhan. Sedangkan persembahan Habil diterima. Kenapa bisa gitu? Karena waktu itu Kain itu petani. Jadi dia mempersembahkan hasil hasil bumi. Sedangkan Habil itu dia gembala. Dia persembahannya kambing. Karena kesal, karena marah, lalu Habil ini dibunuh oleh Kain. Nah, Bapak Ibu, Kain membunuh Habil. Lalu di situ di Alkitab ada bilang, waktu Tuhan datang, Tuhan tanya sama Kain, mana adikmu, katanya ya, mana adikmu? Dan Tuhan bilang, darahnya berteriak dari dalam tanah. Ya, darahnya berteriak dari dalam tanah. Jadi ternyata Bapak Ibu, darah itu bisa menuntut. Ya, darah orang yang dibunuh, lalu darahnya tercurah ke tanah, dia itu bisa menuntut dan dia bisa berteriak kepada Tuhan, mencari keadilan. Gitu ya, dia mencari keadilan. Karena di dalam darah itu ada nyawa, ada kehidupan. Saya pernah dengar satu orang, dia dulunya praktisi ilmu hitam gitu ya. Dia cerita, kalau di dalam darah itu memang ada nyawanya. Dan Bapak Ibu, pisau, keris yang bekas membunuh orang itu, walaupun udah dicuci bersih, tapi DNA-nya itu tetap ada. Jadi kalau dilihat, diteliti, itu tetap ada, walaupun udah puluhan tahun. Segitu hebatnya gitu ya. Jadi pisau kalau udah bekas bunuh orang, walaupun dicuci bersih, si darahnya itu tetap masih bisa dideteksi walaupun setelah puluhan tahun. Beda sama pisau kalau dipotong untuk bunuh, bukan bunuh ya, potong ayam, potong kambing gitu ya, beda. Begitu dicuci, dia bersih. Gitu. Tapi kalau untuk bunuh orang, ada darah yang tercurah ke tanah. Nah, darahnya itu menuntut. Darahnya itu membawa kutuk kehancuran. Makanya ada rumah yang nggak jadi angker ya. Nah, lalu bagaimana dengan darah Yesus? Darah Yesus kebalikannya, Bapak Ibu. Darah Yesus itu darah orang yang satu-satunya, orang yang suci, tidak berdosa, tidak punya ya tidak punya dosa gitu ya, benar-benar murni, dan dia mati dibunuh. Darahnya tercurah ke tanah. Dan darah Yesus itu membawa berkat keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Itu bedanya darah manusia dengan darah Yesus. Karena Yesus suci sedangkan manusia berdosa. Nah, kita lihat Bapak Ibu, Ibrani 12 ayat 24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ya, jadi ada kuasa di dalam darah Yesus yang ya lebih kuat daripada darah Habel. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Bapak Ibu, kita bisa melawan kuasa kejahatan dengan doa, dengan
eh, setan itu nggak suka kalau kita pujian penyembahan ya dengan doa, dengan sakramentali. Tapi di perjanjian di kitab terakhir ya di Wahyu dikatakan mereka mengalahkan dia kuasa-kuasa jahat itu dengan darah anak domba, dengan kehidupan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Darahnya itu sangat berkuasa. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, ini yang gambar yang terakhir, ini juga kita lihat ya kehidupan seperti Henokh, Nabi Nuh, Abraham, Musa, itu adalah orang-orang yang taat dalam melakukan persembahan. Orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan karena melakukan persembahan ini di perjanjian lama. Bapak Ibu kita lihat konsep darah Yesus. Nah, apa sih yang dikerjakan oleh darah Yesus? Dengan darahnya Kristus mengerjakan hal-hal berikut. Nah, ini ya, darahnya mengampuni dosa semua orang yang bertobat dan percaya. Jadi darah Yesus itu mengampuni dosa orang-orang yang bertobat dan percaya. Jadi darah Yesus itu berkuasa kalau kita percaya, kita mengimani, dan kita benar-benar sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nanti bisa dilihat di Matius 26 ayat 28. Darahnya menebus semua orang yang percaya dari kuasa iblis dan kejahatan. Darah Yesus itu sungguh berkuasa melawan kuasa kejahatan. Dan darahnya membenarkan semua orang percaya. Ya, orang yang percaya kepadanya. Jadi kita ini orang berdosa Bapak Ibu, kita nggak layak untuk ada di hadapan Tuhan karena Allah itu kudus, sedangkan kita manusia berdosa. Tapi gimana kita yang manusia berdosa ini Tuhan begitu mengasihi kita dan Tuhan yang melayakkan kita, Tuhan yang membenarkan kita kalau kita percaya kepadanya. Lalu apa lagi? Darahnya menyucikan hati nurani orang percaya sehingga mereka dapat melayani Allah dengan penuh keyakinan. Jadi hati kita itu disucikan oleh kuasa darah Yesus. Kita orang-orang yang percaya, yang kita mau melayani Allah dengan penuh keyakinan, kita selalu minta Tuhan basuh aku dengan kuasa darah Yesus. Karena bagaimanapun kita berusaha untuk hidup kudus, namanya kita manusia berdosa, ada dosa. Dan kita minta Tuhan sucikan hatiku. Tuhan yang mampukan aku untuk menjaga hatiku tetap kudus, untuk menjaga pikiranku tetap kudus, untuk menjaga sikap aku untuk tetap kudus, supaya aku dapat melayani Allah. Darahnya menyucikan umat Allah, darahnya membuka jalan bagi orang percaya untuk langsung menghampiri Allah melalui Kristus, untuk memperoleh kasih karunia, kemurahan, pertolongan, dan keselamatan. Dan darahnya adalah jaminan untuk semua janji dari perjanjian baru, karena kita yang sudah ditebus dengan darah Yesus, darah yang kudus, darah tanpa dosa. Kuasa darah Kristus yang menyelamatkan, mendamaikan, dan menyucikan itu senantiasa tersedia untuk orang-orang pada waktu mereka menghampiri Allah melalui Kristus. Nah, darah Yesus ini tersedia dan berkuasa bagi keselamatan dan pendamaian seluruh umat manusia, tetapi hanya efektif bagi mereka yang percaya kepadanya. Jadi, kalau kita mau kuasa darah Yesus bekerja atas kita, ya harus percaya, ya percaya bahwa memang ada kuasa dalam darahnya. Menerima darah Kristus berarti menerima Yesus seutuhnya. Dan kita umat Katolik ini di dalam Ekaristi kita sungguh-sungguh menerima tubuh dan darah Yesus sendiri. Kalau orang lain yang beda dari kita, tubuh dan darah itu cuma lambang. Tapi kita di Gereja Katolik, tubuh dan darah yang kita terima itu bukan lambang, tapi itu sungguh-sungguh tubuh dan darah Yesus yang jadi tadinya dari hosti, yang sudah dikonsekrasikan dan benar-benar itu berubah
menjadi tubuh dan darah Kristus. Benar-benar tubuh dan darah Kristus, bukan lambang. Ya, itu bukan lambang. Kita bersyukur Gereja Katolik sangat mengimani dan kita juga percaya itu sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Makanya kita lihat ada ya kesaksian di Korea ya, yang hosti ketika dimakan lalu berubah jadi darah. Jadi daging yang ada darahnya. Nah, itu karena memang itu benar-benar darah dan tubuh dan darah Kristus. Santo Agustinus dari Hippo. Nah, ini berkata gini, jangan menganggap dirimu rendahan, melihat bahwa pencipta segala sesuatu dan kamu menilai dirimu begitu tinggi, begitu sayang, sehingga setiap hari dia mencurahkan untukmu darah paling berharga dari putra tunggalnya. Jadi Bapak Ibu ini jangan menganggap dirimu rendahan, melihat bahwa pencipta segala sesuatu dan kamu, jadi Tuhan pencipta segala sesuatu dan kamu, jadi bahwa kita ini adalah ciptaannya gitu ya. Jadi melihat bahwa pencipta segala sesuatu dan kamu, yaitu Tuhan, menilai dirimu begitu tinggi, begitu sayang, sehingga setiap hari dia mencurahkan untukmu darah paling berharga dari putra tunggalnya. Ini Santo Agustinus dari Hippo. Jadi kita jangan menganggap diri kita rendah, tapi kita sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Tuhan itu begitu mengasihi kita. Memang kita manusia berdosa. Seringkali ketika kita menyadari kalau saya manusia berdosa, saya nggak mau mendekat sama Tuhan karena merasa nggak layak. Padahal Bapak Ibu, Tuhan itu mau kita itu mendekat sama Tuhan. Walaupun kita manusia berdosa, tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan benci dosanya, tapi Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan mau kita terus bersih-bersih dosa itu, supaya kita bisa terus mendekat sama Tuhan. Jadi jangan menganggap kalau diri kita itu nggak berharga atau rendah. Sedangkan Tuhan sendiri menganggap kita itu berharga, sehingga dia mencurahkan sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita, supaya setiap orang yang percaya ini nggak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus mengorbankan dirinya, darahnya di kayu salib, supaya kita selamat. Bapak Ibu, di Gereja Katolik ini setiap bulan itu ada ya didedikasikan untuk devosi tertentu. Nah, kalau bulan Juli ini didedikasikan untuk darah Kristus yang paling berharga. Jadi di masa lalu itu pesta, ada namanya pesta darah paling berharga. Itu dirayakan di hari Minggu pertama bulan Juli. Paus Benediktus ke-16 ya, waktu itu Paus Benediktus ke-16 dalam pidatonya setelah berdoa Angelus tanggal 5 Juli ini 2009, dia secara khusus menyebutkan bahwa pentingnya devosi dalam kehidupan gereja, dan ini salah satunya adalah devosi kepada darah Kristus yang paling berharga. Dan pesta darah berharga ini dilembagakan tahun 1849 oleh Paus Pius ke-9. Bapak Ibu, ada doa yang diajarkan, doa. Sebenarnya kalau doa perlindungan kuasa darah Yesus itu kita bisa pakai kata-kata sendiri, tapi yang jelas darah Yesus itu berkuasa atas kita. Darah Yesus berkuasa atas kita. Jadi ada doa-doa yang diulang-ulang gitu ya. Doanya, kalau doa simpelnya itu darah Yesus berkuasa.
darah Yesus berkuasa. Nah, itu bisa diulang terus. Darah Yesus berkuasa sambil kita mengimani bahwa sungguh darah Yesus itu berkuasa. Atau kalau yang saya lakukan pagi-pagi setiap bangun tidur, nomor satu itu doa perlindungan. Jadi Bapak Ibu, kita apalagi orang-orang yang di dalam pelayanan, orang yang gak pelayanan aja pasti digoda sama kuasa jahat ya. Digoda sesuai dengan kelemahannya masing-masing ya. Karena si jahat itu tahu kelemahan kita di mana. Apalagi yang ada di dalam pelayanan. Kalau dibilang iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi dia cari celah masuknya dari mana. Dan si iblis itu tahu aja kelemahan kita di mana. Bukan karena dia tahu isi hati kita. Bukan karena dia bisa melihat isi hati kita, bukan. Tapi dia itu udah ada di dunia itu ribuan tahun. Dan dia tuh udah bisa nebak. Nah, ini pasti ke sini nih arahnya nih. Ini pasti ke sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Seperti kita lihat anak kecil. Oh, kita udah tahu. Ini pikirannya mau ke sini nih. Nah, ini pasti mau begini nih. Nah, seperti itu. Jadi bukan dia bisa tahu isi hati kita. Tapi dia udah berpengalaman. Dan dia udah melihat banyak sekali manusia. Karena setan itu nggak bisa dibunuh. Karena dia tetap ada gitu ya di dunia. Dan dia cuman istilahnya kalau didoakan dia itu kalau handphone itu seperti lowbat. Lowbat. Lalu nanti dia bisa ngecas lagi. Ngecasnya dari mana? Dari dosa manusia. Jadi kita jangan jadi chargernya si jahat. Ya. Nah, setiap pagi Bapak Ibu, yang harus kita lakukan itu pasti ketika melek, itu jangan ambil handphone dulu. Tapi ingat Tuhan dulu. Ya, jadi doa dulu. Apa yang didoakan? Doa itu kadang-kadang kita, kalau doa itu isinya itu list. Seperti list belanjaan. Tuhan saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini gitu ya. Tapi coba deh Bapak Ibu, ketika berdoa, coba deh. Jangan minta apa-apa, tapi mengucap syukur. Nah, itu akan rasanya beda Bapak Ibu. Mengucap syukur, Tuhan terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas nafas kehidupan yang baru. Tuhan terima kasih atas kesempatan yang baru Tuhan berikan hari ini. Tuhan terima kasih atas kesehatan. Tuhan terima kasih atas pasangan saya. Tuhan terima kasih atas anak-anak, atas orang tua. Bahkan terima kasih Tuhan atas sakit yang aku alami karena ini mendewasakan aku. Tuhan terima kasih atas kesulitan-kesulitan yang aku alami karena ini membuat aku semakin mengandalkan Engkau dan terus bersyukur. Nah, setelah mengucap syukur, lalu perlindungan. Tuhan, lindungi aku dengan kuasa darah Yesus Kristus dan penjagaan para malaikat. Kalau saya biasanya saya sebut atas aku, atas suami, sebut namanya, atas anak-anak, atas keluarga besarku, atas semua yang ada padaku. Tuhan lindungi kami dengan kuasa darah Yesus Kristus dan penjagaan para malaikat. Biar Tuhan Yesus di depan dan malaikat-malaikat berkeliling berjaga-jaga atas aku. Nah gitu, Tuhan basuh aku. Tuhan lindungi aku. Supaya kita itu nggak telanjang Bapak Ibu, tapi kita itu punya benteng. Ya Roh Kudus selalu ada di dalam hatiku. Ini sangat penting karena kita berjalan di dunia itu banyak godaan. Dan kita nggak bisa berjalan sendirian. Kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita butuh pasukan-pasukan bala tentara Allah. Ada orang yang bilang gini, nggak usah deh. Nggak usah minta perlindungan yang lain-lain. Nggak usah minta perlindungan malaikat atau apalagi berdoa sama para kudus. Nggak usah. Tuhan aja udah cukup. Benar Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus itu nggak kerja sendiri. Tapi dia bekerja dalam tim. Ya, jadi kita bisa berdoa kepada para kudus, minta mendoakan kita bisa berdoa, minta Bunda Maria mendoakan kita, Santo Yosef, dan kita juga bisa minta malaikat-malaikatnya. Malaikat Tuhan itu banyak. Ya, malaikat Tuhan itu banyak. Kalau kita minta,
Tuhan itu pasti kasih untuk mendampingi kita. Malaikat pelindung, ya belum santo-santo. Jadi minta perlindungan sama Tuhan untuk menjagai kita hari ini. Supaya apa? Tuhan, supaya apa yang aku hadapi hari ini, aku bersama Engkau. Engkau melindungi aku. Supaya setiap keputusan-keputusan yang aku ambil hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Supaya aku jangan menyakiti hati-Mu, Tuhan. Supaya aku jangan jatuh, Tuhan, di dalam dosa. Jadi minta perlindungan Tuhan dan kuasa darah Yesus itu bisa melindungi kita. Itu penting banget. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu doa perlindungan darah Yesus. Ini saya dapat dari Uskup India, Bishop Francis Callis ya. Waktu kita ikut workshop di India, kita ikut workshop doa syafaat profetik. Nah, di dalam doa syafaat profetik itu, sebelum kita mulai doa syafaat profetik itu wajib kita baca doa tobat, lalu Mazmur 91, lalu doa Santo Mikael, dan doa perlindungan darah Yesus. Ya, ini doa perlindungan darah Yesus. Jadi bisa dijadikan acuan gitu ya. Oh, seperti ini doa perlindungan darah Yesus. Yuk Bapak Ibu kita baca sama-sama. Doa perlindungan darah Yesus. Tuhan Yesus, dengan iman pada kuasa-Mu, kami memohon urapan kuasa darah kudus-Mu tercurah atas kami dan keluarga kami, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kami meminta perlindungan penuh untuk hidup, pelayanan, keluarga, pekerjaan, dan seluruh anggota kelompok kami. Tuhan Yesus, bebaskan kami dari segala penderitaan, kejahatan, dosa, godaan, serangan iblis, ketakutan akan kegelapan, ketakutan terhadap sesama, sakit penyakit, keraguan, kemarahan, semua bencana dan mara bahaya, serta dari semua kuasa yang bukan dari kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, penuhi kami dengan karunia Roh Kudus-Mu, karunia hikmat, sabda pengetahuan, nubuat, dan membedakan roh, sehingga kami hari ini hidup dalam kemuliaan-Mu dengan melakukan apa yang benar. Terpujilah Engkau Yesus. Amin. Ya, ini doa kuasa darah Yesus. Atau ada juga yang begini, doa darah Yesus itu bisa begini. Untuk orang yang sakit ya, mungkin kalau namanya orang yang sakit dia nggak bisa doa panjang-panjang. Tapi doa darah Yesus ini bisa, Tuhan Yesus, kuasa darah-Mu sembuhkan aku. Kuasa darah Yesus sembuhkan aku. Kuasa darah Yesus basuh aku. Kuasa darah Yesus diulang, kuasa darah Yesus sembuhkan aku, kuasa darah Yesus pulihkan aku, kuasa darah Yesus bebaskan aku. Itu bisa. Jadi terus diulang dan boleh ditutup dengan doa Bapa kami, kemuliaan, lalu terpujilah. Ya. Ya, ini ada lagi Bapak Ibu doa juga mohon kuasa darah Yesus. Ini dari Santa Katerina dari Siena. Kita baca sama-sama ya. Darah berharga samudera rahmat ilahi mengalir ke arah kami. Darah berharga persembahan paling murni berikan kami setiap rahmat. Darah berharga harapan dan perlindungan bagi orang-orang berdosa, tebuslah untuk kami. Darah berharga kegembiraan jiwa-jiwa suci, bawa kami mendekat. Amin. Ya, ini juga salah satu doa untuk memohon perlindungan darah Yesus. Jadi kuasa doa darah Yesus itu nggak ada yang baku harus seperti apa, tapi yang jelas kita mengimani kalau kuasa darah Yesus itu melindungi kita dan kuasa darah Yesus itu berkuasa
Dia menyembuhkan, Dia membasuh kita, Dia menguatkan kita, dan Dia yang selalu ada dan penuh kuasa. Ini saya udah kalau di dalam kehidupan pelayanan saya, Bapak Ibu, saya ini salah satu pelayanannya itu konselor ya, konselor. Kalau namanya konselor itu ketemu dengan orang yang saya itu nggak tahu siapa. Jadi sering kali ketika kita ketemu, kita janjian, saya itu nggak tahu saya mau ketemu siapa dan latar belakangnya seperti apa dan apa yang dia bawa itu saya nggak tahu. Tapi yang jelas mau konseling gitu ya. Dan seringkali saya berhadapan dengan orang-orang yang misalnya dia punya dia nyimpen jimat atau kuasa-kuasa gelap, atau dia pakai kuasa-kuasa gelap, atau dia pernah minta atau pernah apa. Dan ketika saya berhadapan dengan hal-hal yang seperti itu yang di luar dugaan dan saya nggak tahu apa yang akan terjadi, itu saya sangat perlu perlindungan kuasa darah Yesus supaya saya dibentengi. Di samping saya juga menjaga, kita terus harus menjaga kekudusan pasti ya, menjaga kekudusan, jaga pikiran, jaga hati, itu harus. Tapi di samping itu juga saya minta perlindungan kuasa darah Yesus sama Tuhan, dan mohon malaikat-malaikat Tuhan untuk berjaga-jaga atas saya, terutama malaikat Mikael. Ya, terutama malaikat Mikael. Karena bala tentara Allah itu banyak, dan saya punya keyakinan gini Bapak Ibu. Katanya 1/3 dari malaikat Tuhan itu jatuh. Berarti malaikat Tuhan ada berapa? 2/3. Kalau 2/3 lawan 1/3, pasti menang yang 2/3. Ya, jadi saya minta sama Tuhan, Tuhan, saya mau pasukan bala tentara Allah untuk berjaga-jaga atas saya dan atas sesi konseling ini, dan Tuhan tolong. Dan pada waktu mendoakan Bapak Ibu, seringkali saya minta malaikat Tuhan tolong lacak, seret roh-roh jahat yang membandel, atau kuasa-kuasa yang membandel. Itu banyak kan ya, kuasa-kuasa yang membandel yang ketika kita doakan dia tetap aja di situ, dia nggak mau lepas. Nah itu kita perlu malaikat Tuhan, malaikat Mikael terutama, untuk ikut berperang bersama dengan kita. Dan waktu itu satu kali saya pernah mendoakan dengan teman, dia peka dan dia punya karunia mata. Waktu itu saya pernah tanya sama dia. Itu kan waktu kita mendoakan itu kadang-kadang orang itu manifestasi karena ada sesuatu di dalam dirinya. Lalu roh itu bermanifestasi. Ada orang yang bilang nggak takut ke transfer, nggak takut rohnya nempel, ya berhadapan dengan yang seperti itu. Dan saya pernah nanya sama teman saya itu yang dia yang punya karunia mata. Kata saya, waktu roh itu keluar, apakah kita ini yang sebagai pendoanya ini diganggu enggak? Atau dia berusaha masuk enggak ke kita gitu ya? Saya pernah nanya gitu. Lalu dia bilang apa? Dia bilang kalau di dalam penglihatan dia, ketika kita doa perlindungan Tuhan, kita perlindungan kuasa darah Yesus, kita minta perlindungan sama Tuhan, kita itu seperti di dalam bubble. Ya, jadi kita itu dilindungi sama Tuhan itu dalam penglihatan dia ya. Saya nggak tahu aslinya gimana, tapi kan mungkin penglihatan orang beda-beda. Itu saya ada di dalam satu bubble, dilindungi, dan kuasa-kuasa itu nggak bisa masuk. Ya, tapi ya itu ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Kalau kita buka celah ya nggak bisa. Tapi kita yang terus berusaha, terus mendekat sama Tuhan, menjaga kekudusan, dan kita minta perlindungan kuasa darah Yesus supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita di dalam pelayanan kita, Tuhan itu selalu menyertai kita. Tuhan itu kasih hikmat, minta kuasa Roh Kudus. Karena di dalam pelayanan bukan kita yang hebat,
di dalam segala hal, bukan hanya dalam pelayanan, tapi bukan kita yang hebat. Kita ini cuma orang berdosa, kita ini cuma debu. Tapi apa yang bisa kita lakukan itu semuanya karena kasih karunia Tuhan sama kita. Dulu waktu pertama saya disuruh doain orang, saya ingat dulu sama mentor saya disuruh doain, saya bilang, tante saya nggak bisa. Saya nggak bisa tante. Lalu tante itu bilang gini, memang kamu nggak bisa. Karena yang kerja itu kuasa Tuhan. Jadi yang penting kamu mau atau enggak dipakai. Mau atau enggak doakan. Tapi bukan kuasa kamu. Memang kalau bilang nggak bisa, memang kamu nggak akan bisa. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam pelayanan, termasuk di dalam pelayanan di keluarga, di komunitas, apapun yang kita lakukan, kita perlu perlindungan kuasa darah Yesus. Kita perlu perlindungan, minta malaikat-malaikat Tuhan untuk melindungi kita, terutama malaikat Mikael, untuk berperang bersama-sama dengan kita, karena di dalam dunia ini kita peperangan rohani, dan yang kita lawan itu bukan darah dan daging, karena secara roh maka kita juga harus melawannya secara roh. Minta perlindungan kuasa darah Yesus, minta perlengkapan senjata Allah, minta karunia-karunia Roh Kudus untuk melakukan setiap pelayanan kita. Segitu dari saya. Mudah-mudahan menambah wawasan dan kita semakin yakin dengan kuasa darah Yesus dan terus mau berdoa. Doa Santo Mikael, doa kuasa darah Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih si Cing untuk pewartaannya pada malam hari ini. Ayo teman-teman semua, siapa yang hari ini sungguh terberkati dan hari ini baru ngerti, oh ternyata itu loh, doa Santo Mikael dan doa perlindungan darah Yesus itu fungsinya untuk apa? Coba kasih reactionnya. Mana kasih reactionnya? Wah, puji Tuhan ya. Apakah teman-teman semua terberkati dengan pewartaan pada malam hari ini? Ya, terbetul. Jempol. Apakah mulai nanti malam doa-doa ini akan kita doakan di dalam doa pribadi kita? Ya, Oke, puji Amin. Tuhan ya. Ya, saya percaya gereja Katolik itu begitu banyak sekali kekayaan doa-doanya dan ini doa yang sangat powerful untuk kita bisa pakai untuk perlindungan kita, untuk pelayanan kita, untuk keluarga kita. Semoga di akhir penghujung pertemuan kita doa ini sungguh-sungguh bisa menjadi pegangan ya buat kehidupan kita. Tadi si Cing sudah mengajarkan bagaimana kita berdoa kepada Tuhan bukan melulu hanya meminta, tapi kita juga bersyukur dan kita juga minta perlindungan karena ternyata malaikat Mikael itu adalah malaikat perangnya Tuhan melawan segala kuasa-kuasa kejahatan dan itu semua kita bisa doakan dengan sangat mudah, dengan kita mudah untuk menghafal. Semakin kita seringkali mendoakannya, nanti doa-doa ini akan semakin masuk di luar kepala. Oke, si Cing sambil boleh minum sebentar, ada beberapa pertanyaan karena ini waktu juga sudah cukup malam, jadi ada bentar ya, saya cek dulu. Oh ya, hanya ada satu pertanyaan buat si Cing. Berarti Puji semuanya Tuhan. jelas ya, puji Tuhan. Semuanya Puji mengerti. Tuhan. Nah, ini ada satu pertanyaan. Dalam doa Santo Mikael, ada kata-kata kiranya Allah menghardiknya. Allah diminta menghardiknya. Maksudnya malaikat Santo Mikael. Mengapa Allah harus menghardik, tidak menyuruh, misalnya. Nah, gimana nih pencerahannya si Maksudnya, Cici? kenapa nggak Santo Mikael aja yang nyerang gitu ya? Kenapa Allah menghardiknya gitu ya? Mm-mm. Maksudnya mungkin itu ya pertanyaannya. Sepertinya Ya, begitu ya. Sepertinya begitu. Nah, kita lihat lagi ya tadi di kitab Yudas. Kita lihat, kita baca nih ayatnya. Sebentar, saya cari dulu. Tadi Yudas 9. Sebentar Bapak Ibu. Nah, ini.
Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Kalau secara jelas kenapa gitu ya malaikat Mikael ngomongnya begitu, saya juga nggak ngerti. Tapi kalau kalau mungkin ya, takutnya saya salah. Malaikat Mikael itu menunjukkan kerendahan hati, jadi bukan dia yang menghardik, tapi dia pun pakai kuasa Allah. Jadi kiranya Allah menghardikmu, gitu kan? Kiranya Allah menghardikmu. Jadi biar Allah memang kuasa Allah kan yang dipakai untuk menghardik kuasa-kuasa kejahatan. Itu. Jadi kalau kita minta perlindungan kuasa dari malaikat Mikael itu juga kuasanya kan dari Tuhan. Jadi dia memberi contoh lah gitu ya sama kita. Kalau ketika kita berdoa nih Bapak Ibu, ketika kita berdoa, kita em, melawan kuasa kejahatan itu bukan aku usir kamu. Nah, misalnya gitu ya. Kita ketika kita melawan kuasa jahat, kita bukan bilang aku mengusir kamu, tapi iya aku patahkan kuasamu di dalam nama Yesus. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu pakai kuasa Tuhan, bukan kuasa kita. Dan malaikat Mikael pun begitu, walaupun dia malaikat perang, tapi seizin Allah, dia pakai kuasa Allah. Mudah-mudahan menjawab dan mudah-mudahan begitu adanya. Ya, terima Itu kasih terima. si Cincin. Bapak Ibu masih oh ini ada pertanyaan lagi. Tadi Ibu ada sebutkan doa sebagai berikut. Terima kasih untuk penyakitku. Agar apa ya, Bu? Tujuannya apa gitu? Berterima kasih untuk penyakit. Bapak Ibu, kita seringkali berpikir gini, kalau itu sesuatu yang baik, kita bersyukur. Kalau itu sesuatu yang jelek, ya nggak usah bersyukur gitu ya Bapak Ibu ya. Kita kadang-kadang pikir gitu. Kalau kita minta sama Tuhan, kalau Tuhan nggak kasih, berarti Tuhan jahat. Kalau Tuhan kasih yang baik-baik, berarti Tuhan baik. Nah, itu kan pemikiran manusia. Padahal Bapak Ibu, nggak semua yang jelek itu jelek untuk kita. Jadi kenapa kita harus selalu bersyukur atas apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Penyakit sekalipun, kesulitan sekalipun. Karena Tuhan itu kadang-kadang izinkan kesulitan terjadi dalam hidup kita karena Tuhan sayang. Karena Tuhan mau kita dewasa, lebih dewasa secara iman. Kayak contohnya gini deh Bapak Ibu. Kita punya anak, lalu dia mau makan permen misalnya gitu ya, dia mau makan permen lalu dikasih satu, lalu dia bilang mau lagi, kasih lagi dua, mau lagi tiga, empat, lima, sampai udah 10 masih mau. Kira-kira Bapak Ibu kasih atau enggak kasih kan? Kenapa? Karena nanti kamu sakit. Nah terus anaknya marah, wah jahat katanya enggak kasih. Padahal kita sebagai orang tua, kita enggak kasih itu ada maksudnya, karena untuk kebaikan. Karena dengan nggak dikasih, anak itu jadi mengerti bahwa sesuatu ada batasnya, bahwa ini udah terlalu banyak. Nah, yang hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu. Tuhan pun sama kita. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, walaupun sakit penyakit, kalau itu dari Tuhan, percaya bahwa rencana Tuhan itu bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Ada sesuatu yang Tuhan mau kasih sama kita, ada sesuatu yang di balik itu semua yang kita akan terima dari Tuhan dan itu jauh lebih besar. Gitu. Jadi belajar bersyukur atas apapun yang Tuhan berikan pada kita. Semoga menjawab. Ya, terima kasih si Cincin. Ini satu pertanyaan terakhir. Bagaimana dengan doa Rosario Santo Mikael? Doa Rosario Santo Mikael itu pun boleh ya kalau misalnya memang sebentar ya. Saya sendiri belum pernah sih kalau doa Rosario Santo Mikael saya belum pernah. Tapi asalkan itu dari gereja Katolik ya maksudnya resmi gitu ya. Nggak ada masalah sih. Oke-oke aja. Ya, oke. Terima kasih si Cincin.
Waktu sudah cukup malam juga. Bapak Ibu, untuk serangkaian dari acara-acara seminar doa ini, kalau kita semua sudah merasa terberkati dengan pelayanan-pelayanan, dengan acara-acara ini, saya mengundang Bapak Ibu yang mau berbagi persembahan kasih. Silahkan persembahan kasih bisa disampaikan di rekening BCA 777475800 atas nama Theophilus, Timi Theophilus atau Inggriani Wijaya. Semua berkat-berkat yang kami terima akan kami pakai untuk pelayanan-pelayanan lainnya. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung, yang sudah selalu setia di dalam seminar-seminar doa ini. Dan oh ya, untuk acara-acara seminar doa ini kita juga ingin dong ada saran, kritik, dan masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, Bapak Ibu bisa mengisi Google Form. Nah, ini teman-teman ada link Google Form ya di grup. Eh, Tolong Bapak Ibu diisi link Google Form-nya. Ini sangat berguna untuk masukan, untuk kritik, untuk rencana-rencana acara-acara kita ke depan. Jadi tolong diisi ya Bapak Ibu, atau nanti kita akan share juga di WA untuk link Google Form-nya. Dan yang terakhir, ini adalah acara seminar doa yang terakhir. Kita akan berjumpa untuk Bapak Ibu semua yang para pendoa-pendoa di BPK-PKK Keuskupan Bandung. Hari Minggu ini kita akan melakukan gathering pendoa. Silahkan ditayangkan, Tania, flyernya. Ada nggak? Oh iya, gathering pendoa ini kita akan adakan di Bumi Sili Asi pada tanggal 10 Desember. Tapi pembicaranya itu Ibu Iren Purwito dari Jakarta. Nah, Bapak Ibu yang ingin mengikuti silahkan boleh menghubungi koordinator tim doa atau persekutuan doanya. Lalu masih ada pengumuman, Marina? Udah, Lin. Makasih. Sudah selesai ya. Oke, Bapak Ibu, mari kita akhiri acara pada malam hari ini. Kita kembali satukan hati di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh menyelesaikan seminar doa kami. Kami berterima kasih untuk si Cincing yang Tuhan telah pilih untuk boleh menjadi pewarta pada malam hari ini. Kiranya Engkau terus memberkati beliau di dalam setiap tugas-tugasnya, pelayanan-pelayanannya, berkati keluarganya, pasangannya, anak-anaknya, dan juga segala usaha pekerjaannya, Tuhan. Dan biarlah ia selalu bersemangat untuk terus menjadi perpanjangan tanganmu, untuk boleh menjadi pewartamu dimanapun dia ditempatkan. Dan terima kasih Tuhan untuk pengajaran pada hari ini. Kami boleh semakin mengerti, kami boleh semakin mengenal. Begitu banyak kekayaan-kekayaan doa Katolik yang kami boleh tahu, dan ini adalah doa yang sangat penting di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh mendoakan doa Santo Mikael dan juga doa perlindungan dari Yesus di dalam setiap doa-doa pribadi kami, supaya kami terus berada lebih dekat lagi denganmu, supaya malaikat Mikael selalu ada bersama kami, selalu menaungi kami, selalu menjaga kami dan melindungi kami dari segala gangguan, dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Pada akhirnya Tuhan, kami mau mengakhiri acara ini dan sebentar kami juga akan berpisah satu dengan yang lainnya dan kami juga akan beristirahat. Mari Tuhan, Kau sertai istirahat malam kami untuk esok hari kami boleh kembali dalam aktivitas kami, memulai kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Semua doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, dengan pengantaran Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan di tahun depan. Shalom, dadah semua. Oh, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Ling Ling.